wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Pada semangat semua anak-anak ini ya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahlah ilmu kami dan mudahkan kami memahaminya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Hari ini ada semua anak-anak. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ada semua ya. Oke, baiklah. Anak-anak, siapa yang tahu pembelajaran kita yang kemarin? Minggu lalu tentang hadas, Bu. Iya. Apa yang maksud dengan hadas anak-anak? Keadaan diri yang membuat sholat tidak sah, Bu. Iya. Ada terbagi menjadi berapa anak-anak? 2. Hadas besar dan kecil. Iya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita sudah membahas tentang hadas ya. Anak-anak ibu sudah paham semua kan tentang hadas? Sudah, Bu. Oke, pada hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran yang baru, yaitu tentang macam-macam najis. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama menyebutkan pengertian najis, yang kedua menjelaskan macam-macam najis, yang ketiga menjelaskan tata cara membersihkan najis. Nah itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, Bu. Oke. Nah, oke lah. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video penjelasan tentang materi kita, yaitu macam-macam najis. Ibu harap anak-anak Ibu semua menyimak serta melihat video yang Ibu tampilkan nanti ya. Oke, Bu. Oke. Anak-anak, kita akan belajar ilmu fikih tentang najis dan cara mensucikan najis tersebut. Oke, anak-anak. Anak-anak, apa itu najis? Ada berapa macam najis itu? Dan bagaimana cara mensucikannya? Oke, mari kita bahas penjelasannya satu persatu. Yang pertama, pengertian najis. Najis ialah semua kotoran yang menghalang daripada sah sholat, tawaf, dan sebagainya. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah. Apa itu najis mukhafafah, Bu Guru? Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Contohnya yaitu air kencing anak laki-laki yang umurnya belum mencapai 2 tahun, juga belum makan apa-apa kecuali minum air susu ibu. Terus, kalau saya terkena najis ringan, cara mensucikannya bagaimana? Nah, cara membersihkan najis ini mudah sekali, yaitu dengan memercikkan air bersih pada bagian yang terkena najis. Macam najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Adakah yang tahu najis mutawasitoh itu najis yang bagaimana?
najis yang apa lagi itu, Bu? Belum tahu aku. Najis mutawasito yaitu najis sedang atau najis pertengahan. Nah, contohnya najis mutawasito yaitu air kencing, darah, kotoran manusia, maupun kotoran hewan. Jika pakaian maupun tubuh kalian terkena najis mutawasito, cara mensucikannya dengan mencuci menggunakan air bersih dan juga sabun, hingga bau, rasa, warna najis yang melekat itu hilang. Macam najis yang ketiga yaitu najis mughaladah. Najis mughaladah ialah najis yang paling berat. Contohnya, 1. Air liur anjing. Yang kedua, air kencing anjing. Yang ketiga, kotoran anjing. Yang keempat, keringat anjing. Yang kelima, air liur babi. Yang keenam, air kencing babi. Yang ketujuh, kotoran babi. Dan yang kedelapan, keringat babi. Lalu, kalau kita terkena najis mughaladah, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Cara membersihkan najis mughaladah dengan mencuci sebanyak 7 kali. Pertama, mencuci menggunakan tanah atau pasir. Dan selanjutnya, mencuci dengan air bersih sebanyak 6 kali. Nah, tadi kan kita sudah melihat sama-sama video pembelajaran materi kita. Nah, sekarang Ibu mau menanya, apa yang dimaksud dengan najis? Siapa yang tahu? Iya, Naila, silakan. Najis adalah hal yang membatalkan sholat, Bu. Iya, tepuk tangan dulu untuk Naila. Nah, najis ada berapa macam, anak-anak? 3, Bu. Iya, apa aja? Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Kan tadi ada 3 najis, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nah, contoh najis ringan apa? Contoh najis ringan, air kencing bayi laki-laki. Iya, air kencing bayi laki-laki yang berusia 2 tahun. Kalau contoh najis sedang apa, anak-anak? Darah haid. Iya, darah haid. Selain itu juga minuman keras. Selain itu juga ada kotoran manusia, air mani yang cair, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau contoh najis berat, apa kira-kira? Air liur babi. Iya, terkena air liur babi dan anjing. Oke, tadi kan itu kan contoh-contoh dari najis. Nah, pasti kan ada tata cara untuk membersihkannya. Nah, tata cara untuk membersihkan najis ringan apa tadi, anak-anak? Membersihkan tubuh yang terkena najis dan cara Apa tadi? membersihkan tubuh yang terkena najis. Iya, membersihkan tubuh yang terkena najis. Kalau tata cara membersihkan najis sedang, Membersihkan diri pada air yang mengalir. iya. Kalau tata cara najis berat apa? Membasuh dengan air sebanyak 7 kali di air yang mengalir. Iya. Jadi anak-anak ibu sudah paham ya semuanya ya. Nah, Oke. nah baiklah. Sekarang ibu akan membagikan sebuah pertanyaan. Pertanyaan tersebut berbentuk teka-teki silang. Nah, anak-anak ibu diminta untuk menjawab ya. Di situ ibu sudah membuat ketentuannya. Ya, anak? Oke, ibu bagikan dulu ya. Oke. Ini pertanyaannya. Ini pertanyaannya ya. Nah,
Udah dapat semua kan? Sekarang silakan dikerjakan ya anak-anak. Oke? Oke, Bu. Kalau sudah siap bilang boleh ya. Iya, Bu. Oke. jawabannya ya. Yang pertama, siapa duluan yang mau jawab maju? Naila atau Laisa? Ya, silakan bacakan jawaban sama isinya ya. Yang dibuat tadi. Ya, bacakan. Ya, bacakan depan teman-teman. Macam-macam najis, pertanyaan ke bawah. Najis yang berupa air kencing bayi laki-laki yang berusia 2 tahun. Contoh dari najis ringan. Yang kedua, najis yang terlihat rupa disebut juga najis kimia. Nomor 3, najis yang bisa dimanfaatkan merupakan najis maku. Yang keempat, nama lain dari najis Muhalazah atau najis Muhalazah adalah najis berat. Pertanyaan mendatar. Nomor 1, najis yang berupa kotoran manusia, haid, air mani yang cair adalah najis
Contoh-contoh najis. Pertanyaan ke bawah. Contoh najis mutawasitah. Najis sedang adalah darah haid. Contoh najis berat adalah terkena babi. Pertanyaan mendatar. Contoh najis mukafafah. Najis ringan adalah kencing bayi laki. Contoh najis mafu adalah nanah. Iya, tangan dulu sampai sana, Nak. Iya, terima kasih ya. Nah, tadi kan kalian sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Pertanyaannya yaitu berupa teka-teki silang. Nah, sekarang apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Nah, mari kita simpulkan sama-sama, Nana. Najis tadi merupakan salah satu hal yang bisa membatalkan rangkaian ibadah bagi umatnya. Nah, macam-macam najis. Ada najis ringan atau najis ringan. Iya, contoh dari najis ringan, air kencing bayi laki-laki 2 tahun. Iya, yang kedua najis sedang. Iya, contoh najis sedang ialah kotoran manusia, darah haid, air mani yang cair, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan. Iya, bangkai hewan kecuali bangkai manusia. Iya, najisnya sedang terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu najis ainiyah, yang kedua najis hukumiyah. Najis yang ketiga apa, Nana? Najis berat. Contohnya menyentuh atau disentuh oleh babi atau terkena air liur kencing. Iya, tata cara membersihkan hadis ringan gimana, Nana? Yaitu membersihkannya cukup mudah. Cukup dengan membersihkan tubuh Atau bagian tubuh yang tergelincir. Iya, cara membersihkan hadis sedang yaitu dengan cara membasuh diri dengan menggunakan air yang mengalir sampai najis benar-benar hilang. Iya, dengan cara membersihkan najis berat yaitu dengan cara Diperlukan hilaskan air sebanyak 7 kali di air yang mengalir. Iya. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, untuk minggu depan Ibu kasih tugas. Tugasnya itu tolong pelajari tentang mandi wajib ya, Nana. Oke, Nana? Oke, Bu. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, Ibu kasih nilai A+, oke? Oke, Bu. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.